Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari hibah pengembangan pembelajaran skema mentoring pembelajaran daring dengan judul pembelajaran daring berbasis outcome based education dengan Volta. Adapun identitas hibahnya ini adalah jenisnya skema mentoring pembelajaran daring skema 1 periode semester ganjil 2020-2021 dengan judul pembelajaran daring berbasis outcome based education dengan Volta untuk mata kuliah manajemen zakat dan pajak di program studi ekonomi Islam. Untuk konteks yang akan dibahas adalah terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, metode, pelaksanaan program, hasil dan produk, serta evaluasi. Kemudian kita mulai dari latar belakang. Jadi gara-gara corona kita terpaksa untuk harus siap belajar daring. Sementara kita sudah pernah melakukan survei bahwa metode yang disukai adalah sinkron, YouTube, dan quiz. Kemudian berdasarkan survei juga bahwa dosen WI khususnya program studi ekonomi Islam dirasa belum cukup siap untuk menghadapi kuliah full daring ini. Sehingga di sini saya mengusulkan untuk pengembangan pembelajaran daring untuk mata kuliah manajemen zakat dan pajak dengan 2 CPMK, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan urgensi zakat dan pajak berdasarkan kemaslahatan kesejahteraan umat, dan mahasiswa dapat mengumpulkan data dan informasi untuk menyusun rencana strategis sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun rumusan masalahnya ada 2. Yang pertama, bagaimana implementasi model of learning and teaching activities dalam pembelajaran daring manajemen zakat dan pajak semester ganjil 2020-2021, dan yang kedua, apakah penerapan metode Volta tersebut dapat menunjang penyelenggaraan perkuliahan daring berbasis OBE. Inovasi yang dikembangkan di sini adalah Volta, yaitu model of learning and teaching activities yang dikembangkan oleh Richard Kaladin tahun 2005, yaitu mencakup 2 metode, learning activities model atau LAM dan learning technologies model. LAM di sini mencakup 5 hal, yaitu provision of material, interaction with materials, interaction with facilitator, interaction with learners, dan interaction. Sementara untuk LTM-nya ada level 1, 2, dan 3, mulai dari text only sampai voice and moving features di level 3. Nah, inilah yang saya gunakan untuk mendesain pembelajaran daring berbasis Volta dengan mengkombinasikan antara LAM dan juga LTM. Untuk model MZP ini ada beberapa model, misalnya saya menggunakan media video dan radio rekaman suara, model print, printed materials, video conference, internet, dan juga online discussion. Oke. Nah, ini adalah contoh RPS saya. Jadi di sini saya menggunakan beberapa kode sebagaimana yang dijelaskan oleh Kaladin, yaitu mulai dari bagaimana sih interaction with facilitators, misalnya provision of materials itu dalam bentuk apa, kemudian interaction with materials bagaimana mahasiswa mengakses material tersebut, kemudian interaksi dengan sesamanya ataupun dengan fasilitator dalam hal ini dosen itu seperti apa, dijelaskan dalam RPS. Nah, dalam pelaksanaan program itu sebagian besar sesuai dengan RPS. Adapun beberapa perubahan yang terjadi adalah misalnya karena adanya dispatcher, kemudian juga ada karena perubahan timeline atau waktu di mana mahasiswa tidak bisa melaksanakan kunjungan ke lembaga-lembaga sebelum UTS sehingga dilaksanakan setelah UTS. Kemudian kendala lainnya adalah pertemuan yang lebih banyak pertemuan yang sifatnya asinkron, menyesuaikan dengan timeline yang diberikan universitas. Selain itu, permasalahan dalam hal sinyal itu juga terkadang membuat dosen lebih fleksibel untuk mengatur antara sinkron dan asinkron bagi mahasiswa. Presensi dilaksanakan dengan tangkapan layar Zoom ataupun rekap presensi, misalnya dengan mahasiswa menjawab evaluasi baik melalui Google Docs maupun Google Form atau Google Classroom atau melalui views di Canva jika itu dilaksanakan secara sinkron. Adapun untuk penugasan di sini ada 5 tugas yang saya nilai sebagai final assignment atau penilaian akhir gitu ya. Jadi ada review jurnal 1 dan 2, survei Muzaki, company visit, dan survei wajib pajak. Nah, dari 5 tugas ini yang 3 sifatnya individual, yang 2 sifatnya kelompok. Ini untuk membangun
komunikasi dan interaksi dengan temannya dan membangun kerjasama. Dilihat di sini bahwa rata-rata penugasan ini memang untuk di jurnal karena ini awal, jadi mereka nilainya masih cukup kecil, tapi ternyata mereka dapat nilai yang lebih tinggi untuk yang sifatnya berkolaborasi dan bekerja sama dengan teman sejawat. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwa koordinasi antar mahasiswa terbukti dapat terjalin dengan baik meskipun mereka tidak bertatap muka gitu. Jadi mereka melakukan komunikasi secara daring baik melalui WhatsApp group maupun melalui media lainnya. Adapun produk hibah di sini sebagaimana direncanakan terdapat 8 video, tapi saya bisa bikin sampai 10 karena yang satu saya record, yang satu di switch jadi 2 video. Di sini linknya sudah saya sertakan dalam laporan. Dan di sini wow momennya adalah integrasi penelitian dalam pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan juga aktivitas mahasiswa, di mana diantaranya bisa mengasah kemampuan mahasiswa untuk bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Kemudian untuk aktivitas mentoring sudah dilakukan dalam beberapa aspek, misalnya aspek pembelajaran, bahan ajar, penugasan, dan juga penilaian. Adapun hasil pengukuran kinerja hibah di sini bisa dilihat melalui beberapa indikator kinerja dan secara umum dikatakan bahwa berdasarkan hasil pengukuran ini bahwa hibah ini sudah tercapai, target yang ingin dicapai sudah tercapai. Baik itu melihat dari tingkat tercapaian atau pemenuhan CPMK 1, CPMK 2, dan juga tingkat kepuasan mahasiswa. Di mana untuk pemenuhan CPMK 1 ditargetkan hanya 80, tapi mahasiswa rerapan nilainya bisa mencapai 82. Begitu juga dengan CPMK 2 yang ditargetkan 80 ternyata bisa lebih atau melampaui, yaitu 83. Dengan tingkat kepuasan mahasiswa yang mencapai jawaban sangat puas dan puas jika dijumlahkan itu mencapai 90 lebih persen. Ini 94,3%. Dan ini adalah tanggapan mahasiswa setelah saya survei dengan ada 35 tanggapan dari 38 mahasiswa yang disurvei. Di sini secara umum mereka merasakan sangat puas dan modal pembelajaran yang disukai sebagian besar adalah asinkron. Kemudian materi yang disukai adalah video pembelajaran dan mereka juga cukup puas terhadap mereka merasa sangat puas dengan adanya feedback yang diberikan dosen terhadap tugas yang dikerjakan mahasiswa. Nah, di sini adalah evaluasi atau permasalahan apa saja yang dihadapi seperti sebagaimana saya nyatakan sebelumnya bahwa permasalahan utama di sini adalah waktu yang cukup terbatas karena kami merasa bahwa 5 minggu masa kuliah aktif itu sangat atau 10 minggu itu sangat terbatas untuk mata kuliah ini. Kemudian yang kedua kendala sinyal dan partisipasi mahasiswa yang cenderung pasif dalam diskusi. Ini adalah hasil presentasi survei mahasiswa, kemudian review Google Classroom dan bagaimana mahasiswa melakukan diskusi di Google Classroom. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.